Mana yang lain ini? Kenapa masih cuma 12 yang hadir? Dan hari ini kita belajar Tumera Paigus Dora ini matematika Ustaz. Ya. Baik, coba diaktifkan semua gambarnya ya, videonya. Yang lainnya agak lambat Ustaz karena hujan. Ya, suaranya pun bisa diaktifkan ya. Ayo Pak Antum masih hujan juga kan? Dengar. Ada aja. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak didik sekalian, Masya Allah ya, antum walaupun dalam keadaan hujan tetapi tetap semangat ya untuk hadir dalam mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, siapa ini? Abdul Rohim. Kamera Anda, anak kadarullah lagi ada kendala ya. Baik, Abdul Rohim, diaktifkan aja suaranya Abdul Rohim ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Siapa yang masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Teorema Pitagoras kan. Kita udah kemarin minggu lalu masuk ke contoh yang sederhana mengenai teorema Pitagoras kan. Sekarang kita akan masuk coba ke contoh yang sedikit berbeda ya dari teorema Pitagoras. Untuk materinya masih sama ya. Yang minggu lalu di sini ada ringkasannya. Antum bisa lihat ya teorema Pitagoras. Sebelum itu ana mau nanya, siapa yang masih ingat apa bunyi teorema Pitagoras? Coba bisa disebutkan namanya baru ngomong. Siapa yang masih ingat? Bunyi teorema Pitagoras itu apa? Bunyinya apa? Teorema Pitagoras kemarin. Ingat Fadil? Itu rumusnya pun diambil dari teorema Pitagorasnya. Bunyi teorema Pitagorasnya kan? Makanya didapatkan rumusnya. Masih ingat? Pada lupa ya. Baik, kita lihat bunyi teorema Pitagoras ini. Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya. Ya, itu diingat kembali ya. Ini kuadrat dari sisi miringnya ini sama dengan jumlah dari kedua sisi ini. Ya, itu bunyi Pitagorasnya, sehingga kita dapat rumusnya ini. Ya. Diingat kembali, kemarin udah kita buat contohnya, kan? Udah kita buat contohnya. Di sini kita akan masuk contoh yang dengan variasi yang berbeda ya. Ini biasa keluar kalau dulu pada masa ujian nasional sering keluar seperti ini soalnya ya. Kita lihat di sini ada dua segitiga yang berdempet ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua segitiga siku-siku ya kan. Yang diketahui di sini apa aja? Yaitu sisi
ada dua segitiga. Pertama kita lihat dulu segitiganya ya. Segitiga yang pertama yaitu yang mana? A, B dan ABC. Baru yang kedua A, C, D. Ya kan? Ya, segitiga yang pertama siku-siku berada di mana? Di B-nya kan. Baru segitiga yang kedua siku-sikunya berada di C ya kan. Itu yang pertama antum harus lihat ya. Berarti hipotenusa ataupun sisi miring segitiga yang pertama yaitu AC kan. Baru yang sisi hipotenusa sisi miring yang segitiga yang kedua berarti apa? AD. Berat AD kan udah. Baru yang diketahui pertama AB 9 cm ya kan. Baru yang kedua AD 17 cm, baru CD 8 cm. Yang ditanya apa? B. Panjang sisi BC adalah yang ditanya BC ya. Kemarin untuk mengetahui ataupun mencari satu sisi segitiga di siku-siku, maka kita harus mengetahui minimal dua panjang sisinya kan, dua panjang sisi yang lain sehingga sisi yang ketiga dapat kita cari. Jadi di sini di segitiga ABC masih satu sisi yang diketahui yaitu 9 cm ya kan. Tetapi di sini karena diketahui ada segitiga yang kedua ya kan, AD CD udah didapatkan dua sisi, maka dapat kita cari ini ya sisi dari AC-nya. Sisi dari AC-nya sebagai apa? Berarti apa rumusnya? Siapa yang masih ingat? Seperti yang semalam, AC pertama berarti kita cari AC kuadrat terlebih dahulu. AC kuadrat berarti apa? Akar dari yang mana ini? Ditambah atau dikurang? Yang ini sebagai apanya? Di segitiga ACD. Siapa masih ingat? Coba disebut namanya, siapa yang masih ingat? Mana Sodi? Fadil. Di mana? Ya, AC kuadrat sama dengan yang mana yang diapakan ini? AB. AB kuadrat tambah BC kuadrat. BC kan belum diketahui. BC yang mau dicari, ini BC. Ya, AC dulu kita cari. Oh, betul si Sodi ya, betul si Sodi ya. Ini kan menjadi sisi tinggi dari segitiga ACD. Sisi tingginya berarti sisi sisi miringnya dikurangi sisi yang satu lagi kan. Ingat ya, kalau ditanya sisi miring ditanya berarti dijumlahkan. Kalau sisi yang lain ditanya berarti sisi miringnya dikurangkan dengan sisi yang satu lagi kan. Betul Sodi. Berarti 17 kuadrat ataupun kita tulis dulu ya, AD kuadrat dikurang CD kuadrat kan. Berarti sama dengan berapa? 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berapa itu? 17 kuadrat. 17 kali 17 9 4 berapa? 11 7 2 berapa? 9 8 389 ya. 389 dikurang 8 kuadrat berapa? 8 kali 8 dikali 8 berapa? 4
64. Diingat kembali ya. Kalau apa? Kalau pangkat berarti pangkat 2 berarti dikalikan sebanyak 2 kali. 17 kuadrat berarti 17 dikali 17. 8 kuadrat berarti 8 dikali 8. Berarti ini berapa? Akar dari 389 kurang 64 berarti berapa? 321. Berapa ini? 321. Akar dari 321 jadi berapa? Oh, 289 yang ini ya, bukan 300 ya. Afwan ya. Ini 289. 289 kurang 64 berapa? 225. Kok bisa pula 221 tadi ini? 9 kurang 4 kan? 225 berarti berapa? Sama dengan 15 ya. 15 kali 15 sama dengan 225. Berarti kita dapat ini 15. Kan? Ya udah. Ini kan sebagai tinggi dari ACD, tetapi sebagai sisi miring dari segitiga ABC kan. Berarti tinggal kita cari yang ini, BC-nya. Karena udah diketahui dua sisi. Berarti BC, Afwan di sini Anda tulis ya. Buram ya. BC kuadrat sama dengan apa berarti? Naufal. BC kuadrat berarti akar dari apa Naufal? AB kuadrat tambah apa Naufal? AC. Apa salah ini ya? Salah kita coret. Apa? AC kuadrat kurang AB kuadrat, betul. BC kuadrat sama dengan, ingat di sini kalau udah diketahui sisi miringnya, berarti tinggal kita kurangkan sisi miringnya dengan sisi yang lain ya. Apa itu? AC kuadrat dikurang AB kuadrat ya kan? Berarti berapa? 15 kuadrat. 15 tadi berapa? 225 ya. Kurang AB kuadrat berapa? AB 9 kali 9 81 sama dengan akar dari 225 kurang 81 berapa? 144. 144 itu berapa? Akar berapa? Berapa kali berapa? 12 ya. 12. Berarti jawabannya BC sama dengan 12 cm. Gitu ya caranya. Ya. Ya, mencari nilai BC karena belum diketahui tadi AC-nya, maka kita cari dulu. Kita menggunakan segitiga yang kedua kan? Gitu ya. Ada lagi pertanyaan ini dulu? Coba disebutkan namanya, enggak nampak semua wajahnya. Siapa yang bertanya? Sodi. Apa Sodi? Pertanyaannya Sodi. Oh, Abdurrahim ya, Abdurrahim. Pas nyari sisi miringnya, ya kan sesuai dengan teorema Pythagoras tadi. Sisi miring dari segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain kan gitu kemarin kan.
Udah kita dapatkan kemarin 3 rumus. Ya, kalau untuk mencari sisi miringnya berarti dijumlahkan dua sisi yang lain, ya kan? Kuadrat dua sisi yang lain. Kalau dicari sisi yang lain berarti tinggal dikurangkan sisi miringnya, dikurangkan sisi yang satu lagi. Masya Allah, mantap Majid ya. Sambil minum. Ya Majid, udah paham Majid? Ada pertanyaan Majid? Enggak ya. Ada yang lain pertanyaan biar kita masuk contoh yang kedua. Bisa Fabat? Fabat. Yusuf, ngerti Yusuf? Udah ya, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Coba lihat di sini contoh yang kedua. Abdullah mengamati 2 mobil dari puncak menara yang jarak masing-masingnya ke Abdullah seperti tampak pada gambar berikut ya. Jadi di sini ya ini menara ya, anggap ini sebagai menara. Jadi si Abdullah berada di puncak ini. Dari puncak dia mengamati ada 2 mobil ya, yang tegak lurus seperti ini dia, sehingga membentuk segitiga siku-siku kan. Dari posisi Abdullah, kemudian dari sisi bawah menara, kemudian dari posisi mobilnya. Ya, mobil pertama dan mobil kedua ya. Diketahui jarak dari Abdullah ke mobil yang pertama yaitu 20 meter. Baru jarak dari Abdullah ke mobil yang kedua sama dengan 13 meter ya. Baru kemudian yang diketahui lagi, jika tinggi menara sama dengan 12 meter berarti tinggi menara yang ini. Ya kan, berarti tinggi dari alasnya ke titik puncaknya kan, tingginya sama dengan 12 meter. Maka jarak kedua mobil tersebut adalah, nah yang ditanya jarak mobil yang satu ini ke yang kedua, ya kan? Berarti di sini yang kita cari apa? Pertama, siapa yang bisa apa? Ngasih tahu 12 meter. Yang bisa kita cari pertama apa? Kita misalkan ini M1 ya, ini alas, ini tingginya ya, puncak. M1AP, berarti yang dapat kita cari di sini apa? Alasnya dulu kan, dari M1 ke A, berarti kita apa? Misalkan kita bikin namanya Y ya dari ini ya. Y ya dari M1 ke A. Berarti Y kuadrat sama dengan apa? Siapa yang bisa apa? Ini kita disebut namanya X. M1 ke P ya, M1 ke P X. Apa? Apa? Y kuadrat sebagai apa? Apakah dia sebagai sisi miring atau enggak? Kalau dia bukan sisi miring berarti sisi miring dikurang sisi yang lain gitu aja ya kan? Ya, berarti sisi miringnya apa? S kuadrat dikurang ini kan 12, kita tulis saja langsung 12 kuadrat ya. 12 kuadrat ini dapat berapa? 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat kan? Sama dengan berapa? Ini enggak perlu kuadrat lagi ya, karena udah diakarkan. Ini pun enggak perlu kuadrat lagi yang tadi, karena udah diakarkan. Afwan ya. Ini apa? 20 kuadrat berapa? 400 dikurang 144 kan? Berapa?
6, 5, ya kan? Berarti ini berapa? 256. Berapa 256? 256. 16 ya. Kita dapat Y sama dengan 16. Ya kan? Di sini jarak dari M1 ke A sama dengan 16. Berarti yang kita perlu cari lagi apa? Biar kita yang ditanyakan ini ya, jarak dari sini ke sini. Iya kan? Berarti yang perlu kita cari lagi apa? Yang diketahui sudah ini, sudah kita dapat. Yang perlu kita cari lagi apa? M2 ke A, ya kan? Perlu kita cari dulu M2 ke A, ya kan? Sehingga ini nanti dikurangi ini sama dengan yang ini. Ya kan, yang ditanyakan ini M1 ke M2. Berarti yang perlu yang ini udah diketahui. Berarti yang ini lagi kita cari. Ya kan? M2 kita sebut misalkan Z ya. Z sama dengan apa? Akar dari berapa? Yang mana? 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Nah, siapa yang sebut itu tadi? Si Fadil ya. 13 kuadrat kurang 12 kuadrat sama dengan berapa? 169 dikurang 144 sama dengan berapa? Kok minus pula? 164 kan lebih banyak 160. 25 berarti berapa? Sama dengan 5 ya kan? Di sini kita dapat ini 16. Ya kan? Baru ini berapa? 5. Berarti yang ini berapa? Ini kita sebut misalkan ya kan? Berarti ini kita sebut M1 M2 ya, jarak M1 M2 sama dengan Y dikurang Z kan? Sama dengan 16 dikurang 5 sama dengan 11 ya. Sudah kita dapat jarak dari mobil yang pertama dengan yang kedua sama dengan 11. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tadi ada mau nanya Abdurrahim, ya Abdurrahim. kenapa kita bilangnya M2 dulu baru ke M1? Kenapa nggak bilang M1 baru M2? Maksudnya M2 dulu ke baru M1 gitu. Ini yang diketahui di soal Abdurrahim. M1 mobil yang pertama ini. Ya. Yang ini mobil yang kedua. Ya Abdurrahim. Baru di sini si Abdullah. Yang ditanya jarak dari mobil yang ini ke mobil yang ini Abdurrahim. Sehingga kita perlu cari dulu yang ini. Berapa jumlahnya dari M1 ke A? Kita dapat tadi 16 meter. Meter ini ya. 16 meter kan. Baru ini kita cari apa? Dari sini ke sini. Kita dapat tadi 5 meter. Berarti yang ini apa? Yang sampai ke sini kan 15. Berarti kalau sampai sini aja, dari sini ke sini aja 5. Berarti sisanya apa? Berarti dikurangkan 16 dikurang yang ini. Biar tinggal yang di sini, ya kan? Gitu ya kan? Berarti 16 dikurang 5 sehingga tinggal 11 ya, 11 meter jaraknya. Gitu kan? Ada lagi yang mau bertanya? Coba Anda lihat siapa-siapa aja yang hadir di sini ya. Syarif Fikri Salahuddin Yusuf. Abdullah Ali Margulang kok ada dua ini. Oh, Abdurrahim Al-Maidani, afan ya.
34. Udah? Mengerti nih? Pokoknya intinya antum harus lihat apakah yang dicari itu, antum pertama kali lihat yang mana segitiganya. Ya kan di sini antum perlu lihat bahwa segitiganya yang ini. Segitiga yang pertama yang ini. Baru segitiga yang kedua yang ini. Ya kan? Baru antum lihat apakah yang dicari sisi miringnya. Kalau sisi miringnya yang dicari berarti keduanya dijumlahkan, sisi yang lain ya kan. Kalau bukan sisi miringnya yang dicari berarti tinggal dikurangkan. Sisi miring itu dikurangkan ke sisi yang lainnya ya. Gitu ya. Udah? Tadi pertama kali nyari nilai dari M1 ke A ya, Ustaz? M1 ke A ya. Itu kita sebut tadi dengan Y. Ya. M2 ke A kita sebut tadi dengan Z kan. Ya itu biar lebih mudah aja penulisannya ya. M2 ke A berarti Z ini. Sehingga ini ke sini kan 16. Yang dari sini ke sini 5 berarti M1 ke M2 tinggal dikurangkan kan. 16 kurang 5 sama dengan 11 ya. Udah? Oh iya, Ustaz. Ini segitiga sikus cuma satu digambarin. Yang ini 2. Iya. Siku-sikunya tetap di A. Segitiga yang besar siku-sikunya di A. Segitiga yang kecil pun siku-sikunya tetap di A juga kan. Gitu ya. Dua-duanya siku-siku. Dua-duanya siku-siku ya. Diingat kembali bahwa rumus teorema Pitagoras hanya berlaku di segitiga siku ya. Cuma berlaku di segitiga siku-siku. Saat itu caranya tuh yang sisi siku-sikunya kan saat ya rumusnya kan. Iya, Abdurrahim. Coba Yusuf pening kepala nengoknya gitu Yusuf. Duduk Yusuf. Yusuf duduk. Ketiduran nanti Yusuf. Udah? Iya Jikra. Apa pertanyaannya Jikra? Ini anak ulangin. Ini kan jawab rumusnya itu kan dari siku-sikunya dulu dari A sampai M1 kan. Iya. M1 ke ini, ke A. Baru yang kedua kita cari M2 ke A biar bisa kita cari jarak M1 dengan M2. Jikra. Yang ditanyakan di sini apa Jikra? Jarak kedua mobil tersebut adalah titik-titik ya kan. Berarti jarak kedua mobil berarti dari M1 ke M2. Oh iya yang dua tuh misalnya kalau ditambah gimana saat? Tambah 20 per 2 tambah 15. Ini enggak ditambah Jikra, diingat kembali Jikra. Yang 20 ini sebagai sisi miringnya. Berarti sisi miring, kalau diketahui sisi miring, ditanya sisi alasnya berarti sisi miring dikurangkan dengan sisi tingginya ini. Ya Jikra, kan udah kita sebutkan tadi apa dari pernyataan ataupun bunyi dari teorema Pitagoras, ya, yaitu kuadrat sisi miring adalah jumlah dari kuadrat ini, jumlah dari sisi yang lain. Ya, sehingga jika ditanya sisi yang ini, sisi alasnya berarti sisi miringnya dikurang sisi tegaknya, ya, sisi tingginya. Jikra. Iya kan? Diingat kembali yang minggu lalu ya, yang minggu lalu. Udah? Kita nggak sempat rupanya masuk ke triple Pitagoras ya. Jadi di sini di triple Pitagoras waktunya 1 menit lagi ya. Baik minggu depan aja ya. Waktunya 1 menit lagi minggu depan aja. Nanti anak kirim link latihan apa ya di Google
Google Form kayak yang di awal-awal apa kemarin daring kemarin ya. Ada 3 soal. Silakan dikerjakan ya. Nggak susah-susah. Nggak jauh-jauh beda dari contoh yang kita buat ya, untuk mengingatkan kembali dan agar antum bisa lebih paham insyaallah ya. Baik, waktu kita apa pertanyaannya? Ya, tugasnya nanti dikirim langsung antum kerjakan ya. Batas waktunya sampai maghrib ya, sebelum maghrib. Ya, baik, anak didik sekalian, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.